Bab 449. Kamu harus bekerja. Harus diakui bahwa Mileye juga sedikit gugup saat ini. Lantai kelima. Ketika Zhenjian pergi, dia memintanya untuk berhati-hati dengan lantai kelima ini. Jelas, Zhenjian pasti memiliki beberapa ketakutan tentang lantai kelima ini. Apalagi kalau dilihat dari periode ini, lantai kelima ini tidak biasa. Bahkan pedang di puncak menara hanya bisa menekannya untuk sementara, bisa dibayangkan betapa mengerikannya. Sekarang jika pihak lain keluar, dia pasti yang tidak beruntung. Namun, setelah Mileye menunggu beberapa saat, tidak ada pergerakan di pintu keluar lantai kelima. Apa yang dia lakukan? Mileye sedikit bingung, apakah dia akan keluar atau tidak. Setelah waktu yang lama, masih tidak ada gerakan di pintu masuk. Di pelukan Mileye, Lili berkedip, lalu menatap Mileye. Mileye bertanya, apakah kamu takut? Lili mengangguk tajam. Mileye berkata dengan serius, denganku, jangan takut. Lili berbisik, tapi kamu tidak bisa mengalahkan orang itu. Mileye. Lili meletakkan dagunya di tangannya dan mendesah dengan suara rendah, apa yang bisa kulakukan? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia mengusap kepala kecil Lili dengan ringan, langit jatuh, aku akan menahannya dulu, kamu tahu. Lili memandang Mileye, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, sebenarnya, aku juga memiliki sesuatu yang sangat kuat. Mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Mileye tertegun, ini. Lili memeluk kotak kecil itu dengan erat dan menyeringai, kotak itu sangat kuat, jika lantai kelima keluar untuk menggertak kita, aku akan menghajarnya sampai mati dengan ini. Mileye tersenyum, oke. Lili mengangguk kecil, lalu kembali ke menara penjara alam. Dia melirik ke atas, tangan kecilnya menggenggam kotak itu erat-erat. Di luar. Setelah Lili memasuki menara penjara alam, senyum Mileye berangsur-angsur menghilang, dan ekspresinya menjadi sedikit bermartabat. Dia menemukan masalah, yaitu musuh terbesarnya sekarang bukan orang di luar, tapi lantai kelima ini, harus dikatakan bahwa itu adalah menara penjara alam. Di hadapan musuh di luar, dia masih bisa berlari, tetapi di hadapan menara penjara alam, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk lari. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, lalu kembali ke rumah batu Zhongshan. Dia duduk bersila dan terus memulai penyembuhan. Tugas paling mendesak sekarang adalah menyembuhkan luka sepenuhnya, dan kemudian mengingatkan diri sendiri akan kekuatan kamu. Setelah sekitar 2 jam, tubuh Mileye pada dasarnya kembali normal. Dia duduk bersila, dan tak lama kemudian, beberapa pedang energi muncul di sekelilingnya. Pedang energi ini mulai mengembun dengan cepat, dan akhirnya mengembun menjadi pedang, dan detik berikutnya, pedang itu menghilang tanpa suara. Cepat, sangat cepat, bahkan dia hanya bisa merasakan lintasan yang samar. Namun, Mileye masih menggelengkan kepalanya. Lambat. Kecepatan ini bisa dibilang sangat cepat untuk seorang master alam suci biasa, tetapi masih jauh dari cukup untuk master alam keberuntungan seperti itu. Harus lebih cepat. Bagaimana cara meningkatkannya? Mileye duduk bersila untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia tiba-tiba menawarkan aturan Tao ruang hampa. Sejak dia berkultivasi lawan arus, dia jarang menggunakan aturan Tao bumi dan aturan Tao ruang hampa, dan sekarang, dia tiba-tiba teringat apa yang Jasmine pernah katakan, kekuatan aturan Tao memiliki potensi yang tak terbatas. Ada potensi, tentu saja harus digali. Inti dari aturan Tao ruang hampa adalah ruang hampa, dan dia memahami bahwa dia sendiri tidak mengerti sepenuhnya dan menguasai ruang hampa. Ruang hampa tidak sesederhana kelihatannya. Pelajari ruang hampa.
Mileye membuat keputusan ini di dalam hatinya. Jika dia ingin membuat pedangnya lebih cepat sekarang, satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan menggunakan ruang hampa. Karena dia telah menggunakan energinya secara ekstrim, dan jika dia ingin meningkatkannya, dia hanya bisa menggunakan ruang hampa. Ruang hampa. Mileye berdiri. Dia berjalan keluar rumah batu, melihat keluar, sedikit linglung. Sebelumnya, dia telah mencapai alam kehampaan dan memiliki kendali tertentu atas ruang hampa, tetapi pada saat ini, dia menyadari betapa dangkalnya ruang hampa yang pernah dia ketahui. Ruang hampa. Tidak bisa melihatnya, kamu bisa merasakannya. Mata Mileye tertutup, dan dia tenang. Setelah sekitar setengah jam, seluruh dirinya tampak dalam keadaan konsentrasi, dan pikirannya bebas dari pikiran yang mengganggu. Rasakan ruang hampa. Ruang hampa tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan, dan melalui aturan Tao ruang hampa, ia dapat merasakan ruang hampa dengan lebih jelas. Tidak hanya dapat merasakan, tetapi juga dapat menggunakan ruang hampa ini melalui aturan Tao ruang hampa. Tentu saja, untuk mencapai tingkat alam tertentu, dia dapat menggunakan ruang hampa tanpa aturan Tao ruang hampa, tetapi Mileye menemukan bahwa efek menggunakan aturan Tao ruang hampa dan tidak menggunakan aturan Tao ruang hampa setidaknya 10 kali lebih buruk. Pada saat ini, dia merasakan kengerian aturan Tao ruang hampa ini dengan lebih jelas. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah menggabungkan pedangnya dengan aturan Tao ruang hampa. Sekitar 1 jam kemudian, gagang pedang energi diam-diam muncul di lapangan. Detik berikutnya, pedang energi tiba-tiba muncul. Itu terbang keluar, dan saat pedang energi itu terbang, itu juga langsung menghilang. Dan ketika muncul kembali, itu sudah berada di tembok kota 100 kaki jauhnya. Antar jemput ruang hampa. Mileye sedikit bersemangat, karena setelah menggunakan ruang hampa, kecepatan lempar pedang energi langsung lebih cepat, namun konsumsi ini agak besar, karena ia masih harus mengendalikan kekuatan ruang hampa. Kecepatannya menjadi lebih cepat, tetapi konsumsinya juga menjadi lebih besar. Di tempat, Mileye terdiam sejenak, lalu lanjut belajar. Kultivasi itu membosankan. Dan begitu saja, sepanjang hari berlalu, dan ketika hari berikutnya tiba, Mileye telah mencoba berbagai metode, dan meskipun itu dapat meningkatkan banyak kecepatan pedang terbang, masalahnya adalah dia belum menyelesaikan masalah konsumsi, dan kecepatannya belum cukup cepat memuaskan. Dia telah bermain melawan Master Alam Keberuntungan, dan dia tahu jelas bahwa Master Alam Keberuntungan itu kuat, dan jika kecepatannya tidak cukup cepat, dia tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Master Alam Keberuntungan sama sekali. Dan teknik menghunus dan menebas langit miliknya saat ini juga sulit untuk membunuh alam keberuntungan. Tentu saja, jika itu 1 lawan 1, bahkan jika dia melawan alam keberuntungan, itu tidak terlalu bermasalah, tetapi itu juga tidak terlalu bermasalah bagi pihak lain. Mileye terus belajar seperti orang gila. Begitu saja, waktu berlalu. Setelah beberapa hari, Johnson dan yang lainnya belum kembali, mereka tidak tahu pergi melakukan apa. Mileye juga tidak memilih untuk keluar, jadi dia bersembunyi di rumah batu dan dengan panik mempelajari aturan Tao ruang hampa. Setelah usahanya yang tak henti-hentinya, dia akhirnya mendapatkan sesuatu, yaitu menggunakan aturan Tao ruang hampa untuk membuat pedang dan ruang hampa menjadi satu. Sebelumnya, dia menggunakan pedang untuk mengayunkan ruang hampa untuk mencapai efek yang mengejutkan, tetapi sekarang, dia memilih untuk membuat pedang dan ruang hampa menjadi satu. Bedanya, untuk memindahkan ruang hampa, pedang energi dan ruang hampa terpisah, dia perlu menguasai energi dan ruang hampa secara bersamaan. Ini sangat melelahkan.
Untuk berintegrasi dengan ruang hampa, dia hanya perlu menguasai ruang hampa, karena pedang langsung berinteraksi dengan ruang hampa. Pedang dan ruang hampa adalah satu, pedang adalah ruang hampa, dan ruang hampa adalah pedang. Selain itu, ada manfaat tambahan dari pedang, energinya dari yang berwujud menjadi tidak berwujud. Pedang energi tak kasat mata, bahkan lebih tak terduga. Tentu saja, menjadikan pedang energi dan ruang hampa menjadi satu bukanlah tugas yang mudah, tapi untungnya, dia mendapat restu dari aturan Tao ruang hampa, jadi tidak terlalu sulit baginya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah berlatih. Latihan gila-gilaan. 2 hari kemudian, Jones Zan tiba-tiba masuk ke rumah batu, dan ada beberapa noda darah di tubuhnya. Mileye tertegun, ada apa? Jones Zan menyeringai, aku bertarung dengan orang klan Moko, tapi aku tidak kalah, orang itu patah tangannya. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang klan Moko ada di sini. Jones Zan menggelengkan kepalanya, untuk beberapa alasan, orang-orang klan Moko baru-baru ini diam. Kali ini, kami yang pergi mencari mereka. Berbicara tentang ini, dia melirik Mileye, apakah lukamu baik-baik saja? Mileye mengangguk, sudah hampir sembuh total. Jones Zan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Ye, ada sesuatu yang aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Mileye tersenyum dan berkata, apakah ada yang tidak boleh kamu katakan? Tidak apa-apa, katakan saja. Jones Zan mengangguk, sudah lama kamu berada di sini. Kamu harus melakukan sesuatu. Di sini, kalau kamu tidak memiliki kekuatan, kamu tidak dihormati. Mileye tersenyum pahit, apa yang bisa kulakukan? Jones Zan tertawa, maukah kamu melakukan sesuatu dengan aku dan si botak? Mileye bertanya, apa itu? Jones Zan berkata, kamu akan tahu nanti, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye berkata dengan cepat, kamu tidak merawat lukamu. Jones Zan tertawa, cedera ini tidak apa-apa. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengikuti. Tak lama kemudian, Mileye dan Jones Zan bertemu dengan si botak. Si botak melirik Mileye, ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan melompat, lalu mendarat langsung di tanah di bawah kota. Mileye dan Jones Zan dengan cepat mengikuti. Mereka bertiga berlari sepanjang jalan, dan setelah beberapa saat mereka menghilang di ujung dataran yang jauh. Di tembok kota, seorang pria parubaya berjubah putih diam-diam memperhatikan ketiga orang di kejauhan. Orang ini persis Tuan Bai. Setelah beberapa saat, Tuan Bai berbisik, harta itu. Pemimpin istana, mengapa kamu mengirim bintang bencana ini ke sini? Apakah kamu pikir aku terlalu santai? Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam memegang sabit muncul di belakang Tuan Bai. Pria berbaju hitam itu berkata, Tuan, selama waktu ini, beberapa orang yang tidak diketahui asalnya mengintip di sekitar kota. Tuan Bai mengangguk, mengerti. Pria berpakaian hitam berkata, apakah mau diatasi? Tuan Bai menggelengkan kepalanya, dengan anak itu, lalat-lalat ini tidak akan habis diatasi. Dengan mengatakan itu, dia melihat ke ujung langit tidak jauh. Jika dia tidak dapat melakukan perbuatan baik dan biasa-biasa saja, aku secara pribadi akan mengirimnya pergi. Ini bukan tempat perlindungannya. Pria berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana jika orang ini tidak biak? Tuan Bai tersenyum dan berkata, ini adalah bakat Wei yang kita, jadi aku harus melindunginya dan membiarkannya tumbuh dewasa. Mari kita lihat penampilannya dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pria berbaju hitam itu juga diam-diam menghilang.
Di kejauhan, si botak membawa Zhong Zhang dan Miley Ye ke rawa, dan mereka bertiga berlari sepanjang jalan. Segera, si botak berhenti, dan di dinding gunung tidak jauh di depan mereka, ada pohon biru dengan 4 buah biru tua di pohon itu. Miley Ye sedikit bingung, ini. Zhong Zhang menyeringai, ini buah aneh. Setelah memakannya, kamu bisa memperkuat fisikmu, yang setara dengan pemurnian darah naga, harta berharga. Miley Ye berkata, ada bahaya, kan? Zhong Zhang memandang Miley Ye, omong kosong, harta karun semacam ini di tempat seperti ini pasti disimpan atau dijaga oleh monster yang kuat. Miley Ye melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Dia tampak serius. Karena tempat ini tidak mudah. Si botak tiba-tiba berkata, aku akan mengambilnya, kalian membantuku melihat kedua sisi. Zhong Zhang tiba-tiba berkata, aku saja. Si botak berbisik, apakah kamu lebih cepat dariku? Zhong Zhang ingin mengatakan sesuatu, tetapi si botak menggelengkan kepalanya, aku lebih cepat, aku punya kesempatan lebih baik. Setelah berbicara, dia akan pergi. Dan pada saat ini, Lily tiba-tiba muncul di depan Miley Ye. Zhong Zhang dan si botak sama-sama tercengang, dan Miley Ye juga tercengang. Detik berikutnya, di mata semua orang, Lily muncul di depan pohon aneh itu, dan dalam sekejap, Lily muncul di depan mereka lagi, dan di depan mereka, ada pohon aneh itu. Lily menyeringai, milikku. Setelah berbicara, dia langsung membawa pohon aneh itu dan menghilang di tempatnya. Ketiga orang. Pada saat ini, gunung besar di depan mereka bertiga tiba-tiba retak terbuka. Segera, sesosok muncul darinya. Sosok itu sangat cepat dan langsung menuju ketiga Miley Ye. Ekspresi si botak dan Zhong Zhang menjadi khusyuk. Dan Zhong Zhang berkata dengan sungguh-sungguh, itu tubuh hantu, Jenderal Klan Moko. Bersambung.